Dan di sini mari kita persiapkan hati kita ambil posisi yang terbaik saat kita menyembah Tuhan. Yang di rumah juga, mari kita fokuskan hati kita untuk sama-sama menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita satu hati, kita akan angkat doa kita akan satu kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa sama-sama, kita sepakat. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu melayakkan kami hadir di sini. Semuanya karena kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami sepakat, kami anak-anak-Mu Tuhan, baik yang di sini maupun yang di rumah. Kami berdoa buat setiap ibadah yang dilakukan pada hari ini di seluruh dunia Tuhan. Anak-anak-Mu yang datang kepada Tuhan hari ini, yang bersekutu bersama, berfellowship bersama, sama-sama dengarkan firman Tuhan, memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, dan kami Tuhan, Engkau urapi kami, Engkau tilik kami satu persatu, Engkau dapatkan kami. Biarlah kami selalu setia untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah-ibadah dimanapun berada. Engkau lawat Tuhan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah. Engkau lawat Tuhan jemaat Tuhan yang rindu dan datang untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami juga sepakat juga Tuhan untuk berdoa buat tudung-tudung rohani kami. Kami berdoa buat Bapak Insinyur Niko Nyotor Harjo. Kami berdoa untuk Bapak Wiler Konto. Kami berdoa buat Bapak Wimbi Pranoto. Tuhan Yesus, inilah anak-anak-Mu yang setia melayani-Mu Tuhan di ladang-Mu. Engkau berkati keluarga besar mereka. Berkati keluarga besar Pak Niko. Berkati keluarga besar Pak Wiler Konto. Engkau berkati keluarga besar Pak Wimbi. Tuhan, Engkau urapi anak-anak-Mu Tuhan dalam melayani-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan, perpanjangan tangan-Mu di bumi ini. Biarlah di saat mereka melayani Tuhan, banyak jiwa ditobatkan, banyak jiwa mau datang kepada Tuhan. Urapi Bapa, biarlah Tuhan Engkau perlengkapi dengan hikmat marifat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai anak-anak-Mu Tuhan, Pak William Kantu, Pak Wimbi dan Pak Niko Nyotor Harjo. Biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin. Berkati dalam kepemimpinan mereka, satukan hati dan visi mereka untuk membawa Indonesia kepada arah yang lebih baik. Berkati mereka Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan, agar memimpin bangsa ini karena takut akan Tuhan, menjalankan roda pemerintahan ini benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati setiap Tuhan kota di Indonesia ini. Engkau lawat Indonesia Tuhan, pulihkan Indonesia. Biarlah Indonesia penuh dengan damai, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Engkau berkati Indonesia Tuhan, jauhkan dengan roh-roh kekerasan, narkoba, anarkis, terorisme, LGBT, dan yang lainnya Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkati Indonesia, kami perkatakan Indonesia damai, Indonesia damai, dan Indonesia damai Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat kota Jakarta. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pemimpin Kota Jakarta, gubernur dan wakilnya Tuhan, Pak Anies Tuhan dan wakilnya Engkau memberkati. Berikan roh takut akan Tuhan. Biarlah mereka memimpin karena takut akan Tuhan, sehingga kepemimpinan mereka Tuhan benar-benar untuk rakyat Kota Jakarta. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Jakarta pada umumnya Tuhan. Engkau memberkati rakyatnya supaya selalu mau mencari Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati Kota Jakarta dengan damai Bapak. Kami berkati juga Tuhan Kelurahan Mampang. Kami berkati Kuningan Barat. Kami berkati Pala Mampang. Kami berkati Mampang Perempatan, Tegal Parang, dan Kelurahan Bangka. Engkau memberkati Tuhan, khususnya di tempat ini Tuhan. Engkau lawat Tuhan tempat ini di mana kami beribadah bersama. Engkau memberkati Mampang Perapatan Tuhan. Biarlah Tuhan kemuliaan Tuhan nyata. Jiwa-jiwa mau datang kepada Tuhan. Di saat anak Tuhan datang beribadah Tuhan, membawa berkat bagi jiwa-jiwa di sekelilingnya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat Yerusalem, Israel. Engkau memberkati Tuhan, anak-anak Tuhan di Israel Tuhan. Buka mata hati mereka, buka mata rohani mereka, untuk mereka kembali kepada Tuhan. Mereka tahu Engkaulah juru selamat satu-satunya dalam kehidupan mereka. Kami memberkati bangsa Israel Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berkati Tuhan
jemaat Gemilang Paprapatan, dari yang terkecil sampai yang dewasa. Oh Tuhan, dari yang muda sampai yang tertua. Tuhan, dari jemaat sekolah minggu sampai jemaat umum. Tuhan, Engkau lawat, Engkau memberkati setiap pribadi Tuhan, setiap keluarga Engkau jamah. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang Engkau berikan kepastian Tuhan. Berikan mereka kepastian hidup di dalam Engkau Tuhan. Tetap mencari Engkau dimanapun mereka berada. Biarlah setia di dalam mengikuti ibadah-ibadah. Biarlah iman mereka bertumbuh. Iman kami di jemaat Gemi Mampang bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dan sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Jalan sekali lagi. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan hanya yang disembah dalam kehidupan kita. Biarlah semua bangsa menyembah Tuhan. Kita umat Tuhan menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bumi sadar ajaib karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa
Undang hadirat Tuhan bersama kami. Lawat pribadi, lepas pribadi Bapa. Engkau pilih kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Biarlah kami ada untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami pulang tidak seperti kami datang. Kami membawa sukacita. Kami membawa kedamaian. Kami membawa kuasa Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau bersama. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kami dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Amin. Ada sukacita? Harus amin. Harus percaya kita memiliki sukacita dari surga. Haleluya. Kita tetap menjadi pemenang dimanapun kita berada. Haleluya. Amin. Sukacita ada pada kita. Kita harus mengimpartasikannya supaya kita merasakan berkat Tuhan dan memberikan kepada sekeliling kita. Haleluya. Tuhan memberiku kegiatan dan sukacita melimpah di masa baru kemuliaan. Haleluya, Tuhan sorak. Haleluya, dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Mari bersama Tuhan, menari. Saya
Dengan tepuk tangannya berilah. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat. Saatnya kita akan membacakan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Alkitab. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan tepaknya dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ulas tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular kebun akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan sepanjang umur akan kupingatkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dan rahmat. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mendengarkan voice Pentakosta. Enggak nyanyi dulu. Langsung. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam.
Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus.
Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat. Sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melakukan pujian. Bersyukur Bapa. Rencana
telah disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Dian dari Kampung Madi. Tuhan Yesus, kami akan menyerahkan ya Tuhan Yesus seorang anak ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, Yeremia 29 ayat 11 katakan ya Tuhan Yesus, bahwa rancanganku ialah rancangan damai sejahtera dan mengalahkan kecelakaan, untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar saudara nyanyikan lagu ini, saya undang Ayah dan Brian boleh. Mari saudara tetap nyanyikan lagu ini. Kasih sekali Tuhan Yesus. Tuhan, di hadapan kami Tuhan sudah ada Rachel Adriana Yosef, anak dari hamba Tuhan Brian Yosef dan Ismaya. Kami berdoa ya Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan berkata Tuhan, rancanganku bukan rancanganmu, rancanganku penuh dengan damai sejahtera. Rachel Adriana Yosef di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat-jemaat Tuhan Yesus, di hadapan malaikat-malaikat Tuhan. Hari ini Engkau diserahkan kepada Tuhan, sama seperti kedua orang tua pemuji dan penyembahku, kata Tuhan. Engkau akan jadi pemuji dan penyembahku juga. Pengurapan yang sama akan turun atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini Engkau adalah milik kepunyaanku. Engkau bukan lagi hanya milik kepunyaan kedua orang tuamu, tapi Engkau Rachel kepunyaanku. Pengurapanku ada atas kamu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau mengurapi Rachel ya Tuhan Yesus. Tuhan, anak ini tumbuh Tuhan, bukan hanya dalam rencana kedua orang tuanya, tapi dalam rencanamu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Darah mau menutup bungkus anak ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, masa depannya penuh dengan pengharapan ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kedua orang tuanya ya Tuhan Yesus. Tuhan, urapi kedua orang tuanya ya Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan kami percaya Tuhan Yesus, pengurapan mendidik anak ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, mendidik hamba Tuhan ini Tuhan Yesus, ada atas kedua orang tuanya ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berkat melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berkat melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jadi ya Tuhan Yesus. Tuhan, rencanamu Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur saudara. Oh ya Rabbah sekarang ku bersyukur, ku bersyukur.
Itu karena kasih-Mu yang terus Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Karena pagi siang hari kami dibuktikan di bawah kaki-Mu Tuhan. Bapa kiranya Tuhan berkati kami Tuhan, surapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang ada Bapaknya ini Tuhan. Hamba firman-Mu boleh mencengkam setiap kami Tuhan. Hati yang boleh tertanati yang lembut, hati yang baik Tuhan. Firman-Mu boleh terangkat dan berbuah dalam kehidupan kami 30 dengan 100 kali lipat Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk bicara kami dalam atas mengucap syukur. Kita semua yang mau mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Selamat saudara. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Silakan Pak Master supaya lebih jelas. Haleluya. Shalom, puji Tuhan, kita berada di minggu yang kedua di bulan Juni. Gak terasa udah setengah tahun kita melewati 2022. Saya percaya banyak mujizat, banyak yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita di sepanjang hari-hari ini. Baik, saya akan kalau saudara lihat di layar, ya, satu kata apa, saudara? Setia. Bukan setiap tikungan ada ya, tapi setiap titik kehidupan ia ada. Ia ini maksudnya Yesus. Ya, Tuhan Yesus menyertai kita. Jadi setiap titik kehidupan ia ada. Kalau setia itu biasanya persepsinya apa, saudara? Kalau kamu harus setia loh. Nah, itu biasanya apa? Mungkin ada yang ini pasangan, oke. Pasangan. Ya, berpasangan, ada yang pacaran, ada yang komitmen, istilahnya macam-macam ya. Terus ada menikah gitu ya. Terus ada juga setia pada kantor mungkin ya, pada pekerjaan juga mungkin seperti tadi Voice of Pentecost, setia itu tertanam di gereja lokal, artinya dia setia, gitu ya. Setia untuk terus. Jadi ada dua pihak gitu ya kalau setia ya. Ada pihak yang satu dan pihak yang kedua. Setia artinya berjalan untuk berjanji untuk berjalan bersama-sama. Coba next. Saya diingatkan Tuhan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan Yesus mau datang kedua kalinya dan Tuhan mau memulihkan keluarga. Amin, saudara. Nah, ini saya ada di layar ini yang sudah menikah pasti ingat ini apa ya? Janji nikah. Ada berbagai macam ragam ya janji nikah, tapi pada intinya seperti ini ya. Kalau mempelai pria, dalam nama Tuhan Yesus saya Yaneka Permadi bersedia menerima Jennifer Wilma Swagesi dan berjanji mau mengasihi kau sebagai istriku, bagaikan aku mengasihi diriku sendiri seperti Kristus mengasihi jemaat sumber hidupku. Kemudian saya berjanji menerima Jennifer Wilma Swagesi sebagai istri dalam segala hal, baik dalam keadaan suka maupun duka, atau keadaan kelimpahan maupun kekurangan. Saya berjanji akan memelihara anak dan bertanggung jawab akan anak-anak dan dilakukan oleh Jennifer Wilma Swagesi dengan penuh kasih sayang dan membawa mereka untuk mengenal dan menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini janji antara kedua pasang. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah menikah, gitu kan, udah jadi kayak seperti teman. Ya. Kita masuk kamar, masuk rumah, gitu ya, ketemu lagi, dia lagi, gitu kan, seperti teman dan mulai kita mencari sesuatu yang berbeda, gitu kan, sesuatu yang baru. Ya. Ini janji kita. Coba next. Ya, ini ada foto saya ya. Jadi saya pernah berjanji di hadapan Tuhan. Ya, ini ada janji nikah. Tuh, ada foto saya sama istri. Kalau masa saya waktu itu 2006, di sini agak berbeda dengan yang tadi. Ya,
saya Dianeko Mari berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman bahwa sesuai kehendak Tuhan, saya menerima engkau Jennifer Wilma Surbisi sebagai istri yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Mulai saat ini dan seterusnya, ya. Bukan mulai saat ini sampai besok, enggak. Mulai saat ini atau tahun depan, enggak. Tapi seterusnya. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Ya. Kalau wanita agak berbeda, ya. Kalau wanita berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan seiman bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Tunduk artinya bukan menanduk, ya saudara. Dan menghormati sebagai teman pewaris dalam tata kasih kaum. Saya berjanji akan hidup kudus, menjadi penolong, ya. Istri menjadi penolong, ya. Terus yang setia dan senantiasa menaruh harap kepada Tuhan dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Ya, jadi saya diingatkan sama Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan keluarga lepas keluarga. Tuhan akan memulihkan hubungan antara suami dan istri. Tuhan akan memulihkan hubungan antara bapak dan anak. Hari ini saya diingatkan mengenai setia. Dan itu nyata kayak paralel gitu sama Voice of Pentecost tadi, gitu, mengenai bahwa kita harus tertanam di gereja lokal, kita juga harus setia di gereja lokal untuk bertumbuh. Soalnya kalau kita pindah-pindah, saudara, ya sama aja, kita akan nemuin orang yang akan mungkin menyakiti kita, gitu ya. Akan mungkin menemuin orang yang nggak mau dengerin kita, gitu ya. Sama aja. Yang berbeda adalah cuma tempatnya, cuma casingnya, cuma gereja itu gede atau kecil, sama aja sebenarnya. Coba next. Ya. Setia itu adalah kata sifat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang merupakan kata sifat. Yang pertama itu dia ada tetap dan teguh hati, contohnya dalam persahabatan dan sebagainya. Contohnya nih, contoh kata-katanya adalah telah sekian lama suaminya merantau, ia tetap setia menunggu. Setia. Terus yang kedua berpegang teguh ya, pada janji, pendirian dan sebagainya. Ketiga patuh, yang keempat taat. Contoh bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankannya, ia tetap setia melaksanakannya. Dia tetap setia memenuhi janjinya. Jadi setia itu adalah kata sifat. Ya, kita harus setia, berarti sifat kita harus setia. Ya, harus setia kepada pasangan kita, harus setia kepada pekerjaan kita, harus setia pada apa yang sudah Tuhan percayakan sama kehidupan kita. Ya, next coba. Ya, saya mencatat ada banyak ya parameter untuk setia itu, tapi saya hanya menyatakan 3 saja. Yang pertama adalah jujur. Coba kita introspeksi sebagai suami istri, apakah kita masih jujur sama pasangan kita? Coba lihat dong HP-nya. Nah, kalau kita nggak jujur, ya kan? Oh, ada yang pukul-pukul nih. Ayo, ya kan? Kalau kita jujur, silakan buka, kalau nggak ada apa-apa. Ya kan? Jujur kita berdiskusi dengan bahwa misalnya, Mas saya mau beli ini, boleh nggak? Gitu kan? Berdiskusi gitu kan. Atau saya ada masalah di kantor nih, tolong doain. Kita jujur, kita terbuka sama pasangan kita. Supaya apa? Supaya ada kesatuan hati. Pada saat kesatuan hati, ada ketentraman, ada damai sejahtera, ya kan?
Kalau nggak jujur kan adanya curigation gitu kan, ya, curiga-curigaan gitu kan. Itu kok HP-nya dikunci ya, gitu kan. Ada apa ya? Kalau saya HP nggak dikunci, mau anak saya lihat, mau istri saya lihat, HP-nya dikunci nggak? HP-nya dua ya. Ada HP khusus di rumah, mau HP khusus ini. Ya. Nah, kita belajar sama Tuhan Yesus. Jadi firman-Nya di Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dia jujur sama Bapa. Ada rasa khawatir, ada rasa takut yang menekan dirinya. Ya. Saya belajar banyak hal mengenai jujur ini. Jadi pada beberapa tahun yang lalu, ya, jadi keuangan saya itu saya tidak jujur sama istri saya tidak jujur gini, tidak terbuka. Itu ya saya beli ini, beli itu, ya, pinjam sana, pinjam sini, tidak terbuka. Akhirnya tahu-tahu membengkak, ya kan? Terus akhirnya harus mengalami kesulitan akibat dari tidak jujur. Begitu kita tidak jujur, begitu kita berbohong, maka akan ada kebohongan lain, ketidakjujuran lain, ketidakjujuran lain, ketidakjujuran lain. Akhirnya terus mengikat. Kita nggak berani jujur, nggak berani jujur, akhirnya itu mau besar. Dan pada saat itu meledak. Saya ingatkan pada pasangan, termasuk saya juga, ya, saya baru mau 16. Baru mau 16 tahun. Ya, kayak Kamela yang udah punya cucu itu udah, wah, udah jauh lebih. Bu Yoce, Pak Yusuf, udah lebih lama. Oh, iya. Mantap. Ya. Jadi pertama untuk kita belajar setia, ya, pertama adalah jujur. Yuk sama-sama ngomong. Jujur. Jujur ya, bukan cucur. Kalau cucur enak buat sarapan tuh ya, jujur. Jujur. Ya. Lalu yang kedua adalah rela berkorban. Ya. Firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 8 katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Tuhan Yesus rela berkorban. Dia setia bahwa kita akan menerima keselamatan, kita akan dikasih keselamatan. Dia setia, rela berkorban sampai mati. Kita lihat pasangan kita, ini parameter daripada setia, rela berkorban ya. Kalau dulu ya, waktu masih pacaran, wah, laut pun kudaki, bukan, laut akan berseberangi, gunung pun akan kudaki, gitu kan. Nah, udah jadi pasangan terus, Pak, anterin dong Pak, itu Pak. Nah, itu nganggung dari abang di belakang. Kamu kan bisa jalan sendiri. Nah. Kalau dulu kan waktu lagi gandengan tuh, waktu masih pacaran, sanduk, aduh, kenapa sayang? Kenapa kakinya? Kalau sekarang, kalau kesandung, kamu punya mata nggak sih? Nah. Kita belajar. Saya dulu waktu pacaran, saya masih kerja sebagai SPG di Tendian Plaza. Sekarang udah nggak ada. Di sebelah sana, sebelah SPBU, Tendian Plaza jual parfum. Ya. Dia kerjanya middle itu dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Jadi kalau karena saya kerja, jadi jam 12 pagi nggak bisa nganter, jadi malamnya jemput. Rela berkorban, ya. Jam 8 pulang, jemput. Sekarang saya nganter
pagi-pagi jam 5:30, dekat dari rumah saya di Kukusan ya ke Cengkareng ya, belakang terminal Kalideres. Dari situ saya ke kantor di Pluit, nah, di ujung utara dekat pantai. Ya, jadi dari selatan barat ada lagunya kan, dari utara ke selatan. Itu lumayan ya, tiap hari sekitar 90 km. Ya, jadi kalau saya kayak kalau 3 hari itu pulang pergi kayak sini Cirebon lah gitu ya, 3 hari pulang pergi itu. Ya, nah, itu tandanya bahwa kita tetap menjaga kesetiaan kita. Ya, tadi jujur, ya. Terus yang kedua adalah rela berkorban. Ya, sama-sama kita ngomong rela berkorban. Rela berkorban. Ya, rela berkorban. Ya, untuk anak. Apalagi itu penyemangat kita, gitu kan? Kita rela berkorban. Waktu masa saya sempat keluar dari pekerjaan yang enak, dalam tanda petik enak gitu ya. Terus saya sempat di kontraktor, gajinya ya UMR gitu loh. Tapi kebutuhan banyak kan harus bayar cicilan. Saya rela berkorban. Rela berkorbannya pas ya, lembur dari jam 7 sampai jam 10 malam itu saya jabanin walaupun cuma 20.000. Jadi seminggu itu 5 hari kerja 100.000. Sabtu Minggu masuk ada tambahan 50.000. Itu dijabanin. Itu karena rela berkorban. Terus masih dirasa kurang, pulang dari kontrak dari mana? Proyek. Saya bawa plastik gede. Saya pungutin itu botol-botol. Karena ya rela berkorban untuk supaya anak istri tetap makan, anak istri tetap anak tetap sekolah, gitu ya, istri tetap kita bisa tetap hidup. Itu rela berkorban. Iya. Ya, dengan rela berkorban juga pasti makin disayang sama istri. Ya kan? Tapi istri juga jangan diri juga, ya kan? Kalau diri juga misalnya, ya mohon maaf, misalnya baru juga duduk, udah disuruh macam-macam, baru nafas gitu kan, sampai di rumah gitu kan, kasih minum dulu, ya kan? Kasih teh manis dulu, hangat, ya kan, atau kopi, pijitin dikit, terus suaminya ngomong, ini ada maunya. Ada maunya, ya kan? Jadi parameter setia sudah ada 2 ya. Pertama tadi jujur, yang kedua rela berkorban, lalu yang ketiga boleh memegang janji. Ya. Ini seperti Tuhan. Matius 1 ayat 1 dikatakan bahwa inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham pernah dijanjikan oleh Tuhan. Di Kejadian 15 ayat 2 sampai 5 boleh dibantu. Kejadian 15 ayat 2 sampai 5. Di Kejadian 15 ayat 2 sampai 5. Tuhan menjanjikan keturunan Abraham seperti bintang di langit. Ya, padahal Abraham pada saat itu usianya 75 tahun, gitu ya. 75 tahun kita mikir, Abraham mikir gimana saya bisa punya anak, sedangkan istri saya udah mati pucuk, sudah menopause, sudah nggak bisa lagi secara manusia hamil lagi. Di stop share aja, stop share, terus kamu buka di share, terus klik gitu, klik internet. Oh belum. Ya nggak apa. Mungkin ada yang bisa bantu baca.
Kejadian 15 ayat 2 sampai 5. Yang 5 aja. Ya. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Amin. Ya, jadi waktu itu Abraham masih namanya masih Abram, ya belum diubah menjadi Abraham. Jadi Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apa yang akan kau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer, pembantunya, gitu ya, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tuhan itu adalah Allah yang memegang tiap janji-janjinya. Allah itu nggak pernah berbohong, Allah itu nggak pernah berdusta. Dia akan setia menepati setiap janjinya. Pada waktu Abraham berusia 75 tahun, Tuhan janjikan bahwa ia akan mempunyai keturunan. Dia akan mempunyai anak kandung. Secara logika itu nggak mungkin, secara logika itu nggak masuk akal. Tapi dia mempercayainya. Dan Tuhan menepati janjinya. Abraham memiliki, akhirnya namanya Abraham memiliki seorang anak. Dan sekarang kita lihat bahwa kita adalah salah satu dari keturunan Abraham, termasuk sepupu kita. Itu udah nggak terhitung banyaknya. Tuhan berjanji. Dan Tuhan menepati setiap janji-janjinya. Amin. Boleh balik ke PowerPoint tadi. Ya, stop share. Ya. Lalu Tuhan juga berjanji kepada Abraham dan juga kepada Daud. Ya, di 2 Samuel 7:16 firman Tuhan katakan, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Itu janji Tuhan sama Daud. Ya, tapi kita lihat di Yohanes 1, harusnya di Matius tulisannya itu, bukan yang Matius 1 ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Kalau dilihat dari sini, ya, Daud mempunyai kesalahan sebenarnya. Karena Daud memperanakan Salomo itu dari istri Uria. Nah, ini kesalahannya Daud. Tapi Tuhan tetap menepati janji. Di dalam kesalahan dia bertobat. Juga saya ingatkan pada Bapak Ibu mungkin yang masih baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin sudah menikah sekian lama, mungkin pasangan kita ada kesalahan. Karena kita manusia. Ada kesalahan teknik. Ya, kita manusia biasa. Ya, gak luput dari kesalahan. Ya. Belajar untuk jujur, belajar rela berkorban, lalu belajar untuk memegang janji. Artinya tadi janji kita tadi apa? Di hadapan Tuhan, di hadapan apa Tuhan? Coba dinaik tadi. Naik. Ya. Baik dalam keadaan suka maupun duka, atau dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, ya,
Jadi nggak cuma dalam keadaan suka doang, nggak cuma dalam keadaan enak doang, tapi pada saat keadaan nggak enak, pada saat nggak suka maupun dalam keadaan duka, ya harus tetap nemenin. Ya, coba yang punya saya. Ya. Terus kita juga harus belajar untuk menghormati, dengan saling menghormati, dan menerima itu dari sekarang sampai. Tapi Pak Dian, ya, suami saya itu baru cocok gitu kan, itu udah melukai hati saya, udah nggak bisa dimaafin. Yes. Mungkin secara manusia nggak bisa dimaafin. Tapi saya udah punya jabatan, udah megang kantor kas, terus saya melakukan kesalahan yang besar, gitu kan, sampai saya harus keluar dari pekerjaan. Bisa bersyukur punya istri yang menemani saya. Kalau mungkin dia nggak takut akan Tuhan, dia tinggalin saya. Tapi saya juga sebagai orang yang dimaafkan, saya belajar. Iya, saya udah diterima, artinya dimaafkan. Saya belajar untuk boleh tetap setia. Saya juga belajar dulu, mungkin waktu saya di pekerjaan itu, saya punya banyak uang, saya punya jabatan, punya kedudukan. Saya akui saya mulai banding-bandingin gitu. Yang di rumah ini udah 3 anak, tadinya segini jadi segini, gitu kan? Ya, tadinya segini jadi segini, mulai bandingin. Ya. Jadi yuk, sebagai laki-laki ya, kelemahan kita di mata, tapi kita belajar untuk bersyukur. Kalau kita nggak bersyukur, kita nggak akan puas. Istri kita, pasangan kita adalah teman waris, ya, dari kasih karunia. Kita semua akan diberkati, keluarga kita akan diberkati pada saat kita hidup rukun, pada saat suami dan istri itu hidup di dalam damai sejahtera, pada saat suami dan istri itu boleh memiliki satu kesatuan hati untuk mengasihi Tuhan, bersama-sama membesarkan anak, itu akan diberkati sama Tuhan. Pada saat kita membuka celah kita, mungkin pada saat awal ya cuma aku minta saran dong sama kamu, misalnya ada teman atau siapa, ya kan? Ya aku suamiku gini. Nah, akhirnya jadi teman curhat. Akhirnya cara nggak sadar kita mulai ada hati, gitu kan? Kita harus belajar untuk yuk stop. Ada batas-batas mana kalau kita melayani, misalnya kita hamba Tuhan melayani seorang ibu atau seorang wanita gitu ya, kita harus didampingi oleh istri kita. Itu supaya apa? Supaya kita bisa menjaga tetap dalam koridor gitu ya. Nah, jadi ada 3 hal tadi, saya diulang pelan-pelan. Parameter setia, yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah berkorban, yang ketiga tadi memegang janji. Firman Tuhan di Mazmur 15 ayat keempat, ya, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Kita udah bersumpah di hadapan Tuhan, kita udah berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan semua jemaat bahwa saya menerima jadi Firman Suabesi sebagai istri yang sah dan satu-satunya sekarang sampai selama-lamanya. Ya, walaupun pada saat itu keadaan kondisinya mungkin sedang rugi dalam tanda petik, dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan luka, kita harus tetap jaga
keluarga kita untuk supaya diberkati. Ya, lanjut. Ya, untuk menjaga setia itu adalah tambahkan dan miliki kasih. Kasih yang mula-mula. Kalau dulu waktu jatuh cinta pertama kali, apa yang kamu lakukan sama pasangan? Apakah masih dilakukan sekarang? Nah, coba yuk kita tambahkan dan miliki kasih. Kembali kepada kasih mula-mula kita. Kasih itu apa sih? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Belajar percaya sama pasangannya. Ya, kita doain pasangan kita. Kalau istri saya gini doanya. Tuhan, saya serahkan suami saya, terserah dia mau ngapain ya. Kalau dia macam-macam, hajar aja. Gitu. Belajar untuk kita tidak cemburu. Ya, tapi kita juga sebagai pasangan juga kita harus menjaga koridor-koridor gitu ya, supaya pasangan kita nggak cemburu. Terus ia tidak menggagahkan diri, tidak sombong, ia tidak melakukan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak mau marah dan menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Juga kita harus ada damai sejahtera di rumah, ya kan, nggak marah-marah mulu, ya kan, curigation terus, gitu kan, cemburuan terus menyimpan kesalahan. Kamu dulu begini gitu. Orang kalau diingatin terus kesalahannya juga bete juga gitu kan. Ya. Jadi kesalahan itu tidak kita simpan tapi kita ampun. Kalau kita ngampuni kita lupa, kita melupakan. Dia tidak bersukacita karena tidak adilan tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kasih itu akan menutupi segala sesuatu yang mungkin kesalahan-kesalahan pasangannya di masa lampau ditutupi. Nanti tutupi gini, itu udah lalu. Yuk kita mulai dari awal, dari nol lagi. Kita sama-sama berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk berjalan dalam rencananya Tuhan. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, hari-hari ini mungkin sedang mengalami masalah, mengalami banyak kesulitan, banyak kesusahan. Sama-sama gandengan tangan untuk sabar dan terus berharap sama Tuhan. Ya, next. Ya. Untuk kita bisa menambahkan dan memiliki kasih mula-mula, tentunya kita harus diam. Kita harus intim sama Tuhan. Karena dia adalah kasih. Yohanes 15:5 katakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pasangan suami istri itu harus memiliki kasih. Untuk bisa memiliki kasih, untuk bisa mengampuni, untuk bisa mendoakan, walaupun dia sedang tidak dalam jalan yang benar, kita harus memiliki kasih. Dengan apa? Dengan menempel sama Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Pada saat kita tinggal di dalam Tuhan, ia berbuah banyak. Kita berbuah banyak. Firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 1-5, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu percaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita harus menambahkannya dengan apa? Dengan firman. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Ada saat teduh, ada mesbah keluarga. Ya, sebab apa? Sebab pada saat kita merenungkan firman Tuhan yang adalah Allah itu sendiri, maka di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Pada saat kita bergaul dengan Tuhan,
dengan firman-Nya, maka hidup kita akan diterangi. Jalan kita akan diterangi. Kita yang tadinya mungkin berbelok, kita akan diterangi. Sehingga jalan kita boleh ada dalam jalan kebenaran. Ya. Lalu firman Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat 4 sampai dengan 5 kepada jemaat di Efesus. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lupa. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi pada saat kita melenceng atau sudah kita berkurang kasih mula-mula kita terhadap pasangan kita, terhadap Tuhan, kita harus tahu bahwa itu adalah warning. Ya. Pada saat kita kehilangan kasih mula-mula itu, di sini Tuhan mengatakan bahwa sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah. Yuk kita kembali kepada kasih mula-mula kita sama pasangan kita, kasih mula-mula kita sama Tuhan. Ya. Seperti Tuhan tadi setiap titik kehidupan kita, Ia ada. Setiap titik kehidupan kita dalam suka maupun dalam luka, dalam susah maupun senang, Ia selalu ada. Dan kita juga harus belajar kepada Dia untuk kita juga setia kepada pasangan kita, untuk kita setia juga kepada gereja lokal kita, untuk kita juga setia kepada kantor kita. Yuk next. Ya, saya diingatin Tuhan satu ini. Ini apa saudara? Kita itu adalah pengantinnya Kristus. Kita adalah pengantinnya Tuhan. Kita belajar untuk menjadi pengantinnya Kristus dari hubungan kita. Tuhan Yesus setia nanti kita, nanti saudara dan saya. Kadang kita salah jalan, kadang kita tersesat, kadang kita melakukan dosa. Tapi Dia setia. Tapi waktunya nggak akan lama, dan sampai seberapa lama Dia bisa menantikan kita untuk menjadi dewasa, untuk kita tetap setia. Maka di Wahyu 21 ayat 22, maka kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Hari ini kita menjelang kedatangan Tuhan kali kedua. Ya. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita belajar dari itu. Pertama, setia kepada Tuhan, harus setia kepada pasangan kita, setia kepada mungkin gereja kita, setia kepada mungkin kantor kita, ya. Supaya kita siap pada saat kedatangan Tuhan kali kedua. Tadi jujur, kita harus jujur sama Tuhan, jujur sama pasangan kita, jujur sama diri kita sendiri. Belajar jujur, lalu belajar untuk yang kedua tadi apa yang kedua? Rela berkorban. Oh ya, rela berkorban. Ya, seperti Yesus rela berkorban untuk kita. Kita juga rela berkorban. Ya, saya lihat kemarin di grup rela berkorban anak anjir DM ke Depok. Wah, rela berkorban. Ya, karena kasih dan hati yang berkobar-kobar untuk berkelompok sel gitu ya, berkuliah gitu kan. Ya, lalu yang ketiga, kita harus tambahkan memegang janji. Ya, yuk kita sama-sama kita baharui janji kita yang mungkin sudah mulai memudar. Yuk balik lagi, kita pegang janji. Seperti Tuhan adalah setia, seperti Tuhan adalah
Dia memegang janjinya, kita juga harus setia di hari ini. Dan kita harus tahu bahwa Yesus adalah setia. Setiap titik kehidupan dia ada. Boleh akhir saya minta naikkan lagu ini. Bersama-sama tundukkan hati kepala kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala sesuatu selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Kita menjadi awal sama-sama kata Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus kau setia. Dia sahabat kita. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Dalam setiap susah, dalam setiap senang, dalam duka maupun suka, dia selalu menemani di tiap kehidupan kita. Yes Lord, yang mengerti bahasa, yang mengerti bahasa, tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Saudara saya perlu ingat bahwa Ia adalah Tuhan yang setia. Setiap detik kehidupan Ia akan selalu ada. Karena bagi saudara dan saya, bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang akan terus menyertai sama kita. Kalaupun kita pernah salah, kalaupun kita pernah melakukan dosa pelanggaran, cukup datang kepada Tuhan, cukup minta ampun sama Tuhan. Dia akan membuka tangannya untuk memeluk setiap kehidupan kita. Yuk sama-sama pada pagi hari ini, siang hari ini, kita boleh belajar untuk setia. Kita harus belajar untuk jujur. Kita harus dalam berkorban. Kita juga memegang setiap janji kita, terutama kepada pasangan kita, untuk tetap menjaga keluarga ini, untuk tetap ada dalam kasih Tuhan. Dan juga untuk kita terus setia. Kita perlu untuk menempel sama Tuhan. Kita perlu memiliki kasih, di mana kasih itu adalah Allah sendiri. Dan biar kasih yang mula-mula itu boleh kita kembali pada kasih mula-mula kita, di mana kita boleh mencintai pasangan kita, di mana kita boleh mencintai Tuhan, di mana kita boleh memiliki kasih yang mula-mula punya gairah yang awal. Jadi kita buka hati kita, dan kita boleh berharap sama Tuhan yang setia. Dan kita percaya kalau saudara saya saat ini boleh mengalami kesulitan, percaya akan ada terang, percaya akan ada jalan yang terbuka, percaya akan ada pintu yang terbuka untuk masalah saudara saya bisa diselesaikan. Kita katakan pujian ini sama-sama, katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia.
Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Berkati jemaat juga Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah mendapat melakukan dalam kehidupannya masing-masing. Tuhan Yesus, perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melakukan firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kuduskan, biarlah kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita memberi. Amin. Haleluya. Seperti biasa, nanti dari bangku bagian kanan saya, setelah itu baru memberi. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas dan pelayan Tuhan pada hari ini, kepada hamba Tuhan yang sudah melayani firman Tuhan, dan kepada semua tim Christian Worship, dan juga kepada guru sekolah minggu dan guru junior church, juga multimedia, kameramen, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini ulang tahun ya. Ulang tahun Marcel tanggal 16 Juni, dan ulang tahun pernikahan Bapak Yusuf dan Ibu Yoce 14 Juni. Oke. Yang pernikahan saya. Kiranya Tuhan memberkati ya, yang berulang tahun dan yang menikah. Enggak undang, Pak. Ya, mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin-pemimpin dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa setiap hari Sabtu jam 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Meeting ID-nya dan pasportnya akan dibagikan di grup. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doakan setiap hari untuk keuangan gereja kita, ada kenaikan harga sewa ruangan ibadah kita yang saat ini kita tempati. Kiranya Tuhan mencukupkan, dan kita percaya Tuhan akan cukupkan segala sesuatunya melalui setiap jemaat. Amin. Amin.
Meleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening mandiri atas nama Bapak Dr. Andus Garudono dengan nomor rekening tertera. Bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA ke Ibu Gembala. Sekolah Minggu dan GC masih melakukan ibadah online, yaitu pada jam 8 sampai jam 9 sekolah Minggu, dan Minggu jam 9 sampai jam 10 Junior Church. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia sekolah Minggu, silakan melihat waktunya supaya bisa bergabung online. Karena tadi ada anak yang menanyakan, kapan buka sekolah Minggu? Sudah buka, nak, sudah buka dek, tapi di HP. Iya, saya mau lihat, katanya mau buka sekolah Minggu, belum, dia mau ikut ibadah Pak. Jadi bagi usia-usia yang sekolah Minggu, diarahkan anaknya kalau masih online silakan bergabung. Yang usia junior church silakan bergabung secara online juga ya. Masih tetap semangat, kita percaya suatu ketika kita akan beribadah bersama, anak-anak juga bisa tatap muka. Puji Tuhan. Ibadah kita setiap minggu diadakan hybrid, yaitu online dan onsite. Jadi diharapkan supaya bisa mengikuti persyaratannya, supaya kita sama-sama aman dan kita sehat. Dan kita tetap ibadah seperti yang diharapkan. Begitupun syarat dan ketentuan untuk mengikuti ibadah onsite yang dimampan perapatan. Sudah divaksin COVID, minimal vaksin kedua, dalam keadaan tubuh sehat, tidak demam ataupun pilek, batuk dan pilek ya. 1, selalu menggunakan masker dan menyiapkan masker cadangan. Mungkin bagi yang tidak bisa membeli masker, mungkin di sini disiapkan ya. Tapi kalau kita bisa membeli, kita bisa siapkan, kita juga bisa memakai untuk kesehatan kita masing-masing. Menjaga protokol kesehatan selalu di tempat ibadah. Menyiapkan persembahan dengan menggunakan amplop, kalau boleh sudah dipersiapkan dari rumah. Bagi yang mungkin lupa atau mungkin tidak sempat, di sini juga disediakan ya. Sangat diharapkan untuk datang tepat waktu sebelum jam 10, sebab jam 10 pintu ruangan akan ditutup dan jemaat juga, dan terlambat mungkin masuk pun akan mengganggu bagi yang sudah serius beribadah. Jadi kita sama-sama tertib di dalam beribadah. Persiapkan hati untuk masuk ke hadirat Tuhan, menerima jamahan dan limpahan kasih dan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup, kita punya satu pujian bagi Tuhan. Berikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur
Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan dalam ibadah kami. Terima kasih kami yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga yang di rumah. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk memberkati semua jemaat, baik yang di sini maupun secara online. Berkati setiap jemaat di dalam setiap harinya Tuhan. Dalam 1 minggu ke depannya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna, berkat-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami akan tutup ibadah kami. Biarlah Tuhan akan memberkati kami melalui hamba-Mu ya Bapa. Mari jemaat di Rimau Perapatan yang setia, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Terimalah berkat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam pertanyaan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali ke awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Puji